seks pernikah tak ada manfaatnya. Tidak dapat kau beda, PMS mengadu. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum nikah. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam ini kita ketemu di program acara tentunya acara Bincang-Bincang Santai. Bincang-Bincang Santai tentu bersama saya Alil menemani Anda sampai dengan jam berapa nanti ya, selama 1 jam ke depan kita akan mencoba menemani Anda semua. Mudah-mudahan semua saudagar Iga tetap sehat-sehat dalam lindungan yang maha kuasa. Tentunya saya Alil akan menemani sampai untuk ngobrol santai ya, tapi penuh makna. Jadi kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang ada di studio saat ini sudah hadir menemani kita semua di acara Bincang-Bincang Santai. Saya mau sapa dulu ini. Di sini kita sudah bersama Andi Putri Wahyu Andif. Ya, perkenalkan saya Andi Putri Wahyu Andif. Halo sobat-sobat semuanya yang lagi nonton live ini. Ya, ini Andi Putri Wahyu Andif dari Forum Anak Coli Puji. Ya, betul sekali. Jadi selaku ketua ya. Ya, selaku ketua Forum Anak Coli Puji. Iya. Tahun 2024-2006. Oh iya. Berarti 2 tahun ya. Ya. Salah. Oke, dan kedua ini ada juga kita tidak berdua saja tapi kita bertiga ini. Nah, ada Muhammad Aswar Ramadan. Selamat malam, assalamualaikum. Oke, selamat malam juga untuk teman-teman yang ada di sana. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aswar Ramadan. Teman-teman di sana bisa panggil saya Aswar. Aswar. Ini Aswar adalah Duta Anak Kabupaten Baru tahun 2023 ya. Iya, benar sekali. Iya. Sekarang masih sekolah? Iya, masih sekolah. Sekarang itu saya berada di SMA Negeri 1 Baru kelas 12. Oh iya, siap. Oke, saudara Iga dimanapun Anda berada, selama 1 jam ini kita akan tentunya membahas bagaimana anak-anak ini bisa memulai inisiatif sosial tentang yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi, dan tentu saja harapan mereka untuk masa depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Jadi perlu kami sampaikan bahwa acara ini didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru. Ya, dan tentu bekerja sama dengan Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Oke, langsung saja saya ingin tanya ini, mungkin bisa diceritakan ini apakah Amput yang saya sapa Anput ya? Atau
boleh Anput atau boleh Putri, terserah, Oh, yang iya. nyamannya aja. Iya. Nah, bisa mungkin diceritakan sedikit tentang Forum Anak Coli Pujie ini dan Duta Anak Kabupaten Baru. Apa peran kalian dalam organisasi ini? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, di sini kita sebagai Forum Anak Coli Pujie itu adalah merupakan tempat untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Baru. Nah, sebagai ini mereka bisa meluangkan aspirasi-aspirasi anak-anak yang ada di Kabupaten Baru. Contohnya ada hal yang mereka inginkan namun mereka takut, atau ada hal apapun yang mereka tidak bisa ceritakan ke temannya, mereka bisa bergabung bersama kami. Mereka bisa menceritakan hal-hal yang lebih seru atau hal-hal yang mungkin mereka tidak tahu apa itu. Nah, di sini juga di Forum Anak Coli Pujie kita itu mempunyai peran yang paling penting sebenarnya, yaitu menjadi agen 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Nah, di sini Forum Anak Coli Pujie dia itu sebagai pelopor, yang artinya adalah dia melakukan sebuah kegiatan untuk masa depan atau untuk anak-anak masa depan di Kabupaten Baru. Dari kegiatan itu mereka nanti menghasilkan sebuah generasi atau sebuah hasil yang mungkin sangat membantu untuk generasi kedepannya. Yang kedua itu adalah menjadi agen pelapor. Nah, di sini pelapor ini adalah kita sebagai tempat atau wadahnya mereka untuk melaporkan segala hal-hal hambatan yang menjadi penghambat hak-hak anak yang ada di Kabupaten Baru. Mungkin seperti itu dari saya. Oh ya, kalau Aswar sendiri bagaimana? Iya, jadi benar sekali yang dikatakan Anput tadi, bahwasanya kita sebagai Forum Anak, terkhususnya Forum Anak Coli Pujie Kabupaten Baru itu dikenal sebagai agen 2P, yaitu pelopor dan pelapor, dan juga bagaimana cara kita menjembatani komunikasi antara kita sendiri dengan pemerintah. Jadi ini anggap saja kita ini sebagai jembatannya anak-anak. Bagaimana anak-anak akan melewati kami, kemudian kami akan menyalurkan suara mereka itu kepada pemerintah setempat, terkhususnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Baru. Jadi begitu kira-kira. Oh iya, jadi kalau sumpama ada mau gabung ini di Forum Anak Coli Pujie, itu umurnya standarnya berapa tahun itu? Oke, kalau kita itu mendefinisikan anak itu mulai dari 0 atau dalam kandungan sampai 17 tahun. Jadi teman-teman sekalian atau terutama saya dan Aswar, di sini kami tuh umurnya masih di bawah 17 tahun. Saya sendiri 15 tahun dan Aswar 17 tahun. ya, 17 tahun. intinya belum 18 tahun. Itu masih bisa didefinisikan sebagai seorang anak. Iya. Ya, jadi ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa dan bagaimana kalian pertama kali terinspirasi untuk terlibat dalam inisiatif aksi sosial mungkin. Ya. Oke, kalau dari saya sebenarnya kenapa saya mau begitu menjadi untuk inisiatif menjadi sosial untuk anak-anak Kabupaten Baru. Di sini sebenarnya berawal dari sebuah ada teman kerabat atau saya di sini di sekolah, dia tuh kayak aktif sekali dalam melakukan hal-hal kegiatan. Dari situ saya terinspirasi untuk bagaimana sih kedepannya saya sendiri seorang anak, bagaimana nasib-nasib anak-anak yang ada di Kabupaten Baru. Nah, dari sini saya mengungkit dan juga saya mempunyai sedikit minat bahwasanya insya Allah kedepannya saya mau menjadi bagian dari mereka semua. Nah, dari situlah saya mencalonkan sebagai duta anak Kabupaten Baru. Nah, dari situ sebagai tugas duta anak kan sebagai ikonnya untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Baru. Dia menjadi terdepan, yang paling terdepan. Makanya dari itu saya membuat sebuah program kerja atau kegiatan yang memang bermanfaat untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten Baru. Mungkin itu dari saya. Iya, kalau Aswar sendiri bagaimana? Ya, jadi kebetulan sekali nih Ketua Forum Anak Coli Pujie Kabupaten Baru periode sebelumnya itu satu kelas dengan saya. Jadi dia itu sering sekali semacam pamer kepada saya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Forum Anak Kabupaten Baru. Jadi sehingga saya ini juga penasaran apa itu sebenarnya Forum Anak. Nah, jadi dari situ saya penasaran hingga mungkin jiwa penasaran saya ini meronta dan saya langsung saja nih stalking Forum Anak Kabupaten Baru di Instagramnya. Nah, jadi dari situ saya mengetahui bahwa Forum Anak Kabupaten Baru itu melakukan pendaftaran langsung saja tanpa berpikir panjang. Saya langsung mendaftarkan diri menjadi pengurus menjadi bagian dari pengurus Forum Anak Kabupaten Baru.
pada periode 2022-2024. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan tahun 2023 kemarin saya ini terpilih menjadi Duta Anak Kabupaten Baru tahun 2023. Nah, disinilah saya banyak sekali mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Bagaimana cara saya langsung mendapatkan interaksi langsung nih dengan anak-anak, terkhususnya anak-anak yang berada di Kabupaten Baru. Kemudian saya juga tidak hanya berinteraksi langsung dengan anak-anak di Kabupaten Baru, melainkan juga anak-anak yang berada di Sulawesi Selatan yang berasal dari kabupaten kota lainnya. Mungkin begitu. Iya. Kalau kan ini gabung itu atau menjadi duta anak ini Sulsel juga. Iya, benar ya. sekali. Kemudian ketua forum anak Coli Puja. Iya. Apa itu kegiatannya atau programnya yang sudah dilakukan ini untuk mendukung perubahan sosial di Baru? Ya, seperti apa itu? Sebelum kita melakukan sebuah kegiatan atau program kerja di Forum Anak Coli Puja, kita itu sebenarnya terbagi tugasnya di Forum Anak. Ada 5 klaster. Nah, di sini setiap klaster ini beda-beda masing-masing tugasnya. Ada yang tentang untuk KIA, itu perlindungan, itu membahas hak sipil dan kebebasan, itu klaster 1. Dan klaster 2 ini adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Dia ini membahas tentang anak-anak yang menikah di bawah umur, mungkin seperti itu. Dan klaster 3 itu membahas tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial. Ya, klaster 3 ini sebenarnya secara umum dia tuh lebih membahas tentang rokok, anak-anak yang mengonsumsi rokok, dan juga anak-anak yang mengonsumsi narkoba. Nah, untuk klaster 4 itu tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster 4 ini di sini yang paling banyak kegiatannya untuk anak-anak di Kabupaten Baru karena luas sekali temanya. Nah, di sini klaster 4 ini mencakup tentang pendidikan, tentang pemanfaatan waktu luang dan kegiatan-kegiatan budaya. Dan klaster 5 itu atau klaster terakhir itu tentang perlindungan khusus. Di sini dia tuh membahas tentang eksploitasi anak dan juga ABH atau anak berhadapan hukum dan ABK anak berkebutuhan khusus. Nah, dari sini kita ini Forum Anak Coli Puja merangkum semuanya yang menjadi program kerja terbesar kami. Nah, di sini insya Allah kalau tidak ada halangan dan hambatan, nanti kita mengadakan sebuah kegiatan yang bernamakan Children Fest Children Fest atau Festival Anak Kabupaten Baru. Karena ini baru-baru kemarin saya diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Maka dari itu kita Kabupaten Baru mengadakan sebuah kegiatan yang bertemakan Children Fest Kabupaten Baru. Nah, ini dalam rangka Hari Anak Nasional. Ya, betul sekali. Namun di sini kita ini belum puncaknya, hanya kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak-anak di Kabupaten Baru terinovasi. Seperti halnya dia bisa mengembangkan minatnya, bisa mencari jati dirinya mereka dalam mengikuti Children Fest ini. Nah, dari situ mungkin dari situ anak-anak di Kabupaten Baru bisa menjadi hal yang lebih terbaik lagi untuk kedepannya. Gara-gara ini yang kegiatan Children Fest, mungkin seperti itu. Ya, benar sekali tadi yang dikatakan Anput tadi, bahwasanya kita ini terbagi menjadi 5 bagian yang ada di Forum Anak. Dan kebetulan minggu depan kami akan melaksanakan yang namanya Baru Children Fest yang akan diikuti oleh pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Baru serta Forum Anak Desa, Kelurahan serta Kecamatan yang berada di Kabupaten Baru. Bukan hanya itu saja, dari sini nanti kita juga akan mencari tentang Forum Anak Desa dan kelurahan sehingga kecamatan yang terbaik, serta nanti pada puncak Hari Anak Nasional Kabupaten Baru itu nanti akan diberikan semacam penghargaan sebagai apresiasinya mereka untuk bisa lebih mengaktifkan forum-forum anak yang ada di Kabupaten Baru. Mungkin begitu kira-kira. Iya, oke. Kalau ini nih, kalau banyak ini kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan oleh adik-adik ini yang sungguh luar biasa. Ya. Menurut kalian ini, mengapa penting bagi anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial? Ya, mungkin dari Aswar dulu. Oke, jadi kenapa anak-anak itu sangat penting dalam berkegiatan sosial? Kalau saya mau cerita sedikit dulu nih dari pengalaman saya pribadi. Jadi
kalau tidak ada yang namanya forum anak, mungkin potensi diri saya ini mungkin tidak akan terlahirkan. Dulunya saya ini adalah orang-orang yang benar-benar pendiam. Pendiamnya bukan main. Bahkan keluar rumah saja saya mikir mungkin puluhan sampai ratusan kali nih. Mungkin dari sini saya mencoba untuk bisa keluar dari zona nyaman saya. Saya terus mencoba untuk bisa keluar dari zona nyaman saya, dan kebetulan bertemu dengan orang-orang hebat yang memberikan saya semacam alasan untuk saya bisa keluar dari zona nyaman saya itu sendiri. Nah, kebetulan yang seperti saya katakan tadi, salah satu teman kelas saya itu dulunya adalah ketua forum anak Kabupaten Baru. Mungkin juga dulu dia pernah sempat hadir di sini. Ya benar sekali, Asmat Fadil Al Rajab dulu. Dia pernah juga. Sekarang beliau juga menjadi pengurus forum anak nasional. Nah, dari sini saya benar-benar belajar yang sangat luar biasa, bahwasanya anak-anak itu sangat penting untuk berkegiatan sosial, terkhususnya forum anak itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan potensi yang dulunya saya ini pendiam, tiba-tiba potensi saya ini terlahirkan di forum anak itu sendiri. Saya ingat sekali nih kata-kata Ayah Jamal selaku kepala dinasnya DPM DPPK P3. Nah, beliau kebetulan dulu saya ini sempat menghilang beberapa bulan dari forum anak itu. Jadi ketika saya tiba-tiba datang ke kantor, beliau mengatakan, kalau tidak ada forum anak, potensimu tidak lahir. Jadi di situ saya benar-benar kena semacam, aduh, ayah tiba-tiba mengatakan ini, benar-benar sakit hati. Kalau saya mikir, kalau tidak ada yang namanya forum anak, mungkin saya tidak akan berada sekarang di sini berbicara dengan Anput. Mungkin saya tidak akan menjadi pengurus forum anak Coli Pujie yang 2 periode sekarang. Mungkin juga saya tidak akan menjadi seorang duta anak Kabupaten Baru, dan juga saya tidak akan menjadi perwakilannya, menjadi delegasinya Kabupaten Baru untuk melakukan pertemuan Forum Anak Nasional di Kota Semarang, Jawa Tengah. Mungkin dari sana misalnya. Ya, dari sinilah potensi saya itu benar-benar terlahirkan. Mungkin saya tidak akan bertemu langsung dengan Bapak Wakil Presiden kalau saya tidak bergabung di Forum Anak itu sendiri. Mungkin begitu. Luar biasa ini. Kalau Anfut ya. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya anak-anak punya porsinya masing-masing. Terutama di Kabupaten Baru, saya jujur sekali ini di kelas saya ada anak yang sangat pendiam dan takut untuk bersosialisasi sama temannya sebagian. Nah, dari sini saya mikir, ada ya anak-anak seperti itu yang takut sama manusia sendiri. Bahkan dia jarang sekali bicara sama kita. Nah, di sini mungkin dari sini kalau semisalnya jarang sekali dipertemukan oleh orang-orang banyak, jarang sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga kegiatan-kegiatan yang mungkin memerlukan atau menguras tenaga sekali karena banyak orangnya di sini. Karena ada yang dinamakan habis sosial energinya. Saya sendiri sering sekali merasakan hal seperti itu, karena jujur kalau orang yang habis sosial energinya pasti tiba-tiba bad mood atau dia tidak mau bicara sama orang. Nah, dari sini kita itu ikut kegiatan, ikut organisasi atau ikut eskul apapun yang menyangkut tentang sosial. Dari sini kita bisa melatih diri sendiri bahwasanya adalah tidak selamanya kita bisa sendiri. Karena kita adalah makhluk sosial yang tentunya mempunyai kebutuhan yang berkaitan dengan manusia-manusia lainnya. Nah, dari situ apalagi seorang anak yang tentunya cenderung pendiam, menyendiri, atau bahkan mereka masih berpikir masih anak-anak Kak, tidak mau Kak dulu begini-begini karena takut Kak sama orang dewasa, takut Kak sama ini. Banyak sekali sering ku dapat atau ku dengar kasus begitu. Nah, dari sini ini yang dibilang terbentuknya Forum Anak Coli Pujie. Teman-teman bisa mengungkapkan, teman-teman bisa mengembangkan minat teman-teman, potensi teman-teman di Forum Anak Coli Pujie. Seperti itu. Luar biasa ini. Iya, baik saudara ketiga dimanapun Anda berada, ya kita jeda dulu ya, kita jeda iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IGA Radio. Jadi untuk Anda yang ingin mungkin bertanya, boleh nanti kita bertanya, kan ada live juga di YouTube ya. Silakan Anda bisa gabung dengan cara chat saja di situ. Mau tanya apa sama Anfut sama Aswar di sini? Ya, Aswar sama Anfut siap jawab ya? Iya, siap. Insya Allah siap. Oke. Kalau begitu kita jeda dulu ya. Katanya
Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan ketukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu je pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau palek paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini nae. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doi nae. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mo. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri
untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum Ya, saudara Riga dimanapun Anda berada, masih tentunya kita bertiga di sini bersama Alil dan Anfut dan Aswar ini di studio menemani saudara Iga, baik yang lagi nonton saat ini di YouTube. Ya, jadi untuk yang lagi nonton, silakan kalau mau ada yang mau tanya-tanya terkait dengan bagaimana forum anak Coli Puji ini, bisa begini ya, boleh boleh ditanya-tanya ke sini. Ya, ini kan sudah beberapa tahun sudah dibentuk ini forum anak Coli Puji ya. Dan ini bagaimana cara kalian ini menyebarkan kesadaran di kalangan anak-anak lain ini tentang isu-isu yang penting? Bagaimana cara mensosialisasikan atau menyampaikan ke teman-teman, baik Anfut sama Aswar? Oke, mungkin dari siapa dulu? Ya, Anfut lah dulu. Oke, dari saya. Oke, di sini di forum anak Coli Pujiye itu kan ada yang dinamakan Musrembang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anak. Nah, dari sini dilaksanakannya itu beberapa tingkat, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, di sini baru-baru saja bulan kemarin itu kita laksanakan Musrembang. Dari Musrembang ini kita dipertemukan oleh anak-anak yang dari desanya tersebut. Dari sini kita bincang-bincang, musyawarah layaknya orang-orang yang berbicara serius. Nah, di sini kita bahas tentang apa sih isu-isu tentang anak yang ada di desa kalian atau di desa atau kecamatan kalian. Nah, dari sini kita nanti akan mengembangkannya menjadi sebuah pokok masalah, dan dari situ nanti kita akan mencarikan solusinya. Dan dari solusi tersebut itu pastinya juga nanti didengar oleh ayah atau bunda dari DP3A. Dari sini nanti juga ada dari ayah atau bunda dari desa tersebut. Nanti dia ayah bunda itu nanti akan memberikan sedikit solusi mengenai permasalahan atau isu-isu yang ada di desa mereka atau lingkungan mereka. Nah, juga terkait dengan itu kita juga tentunya cara mensosialisasikannya, kita juga melakukan sebuah program kerja. Kita mencari sebuah topik yang hangat yang ada di internet, mungkin seperti halnya tentang cyberbullying atau juga halnya tentang anak-anak yang sering balap liar sehingga banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Maka dari itu kita berinisiatif untuk melakukan sebuah kegiatan atau mensosialisasikan apa sih dampaknya atau apa yang menjadi kekurangan dan negatifnya untuk anak-anak jika melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan untuk seorang anak. Mungkin begitu dari saya. Jadi benar sekali yang dikatakan Anput tadi, bahwasanya kita ini forum anak Coli Puji Kabupaten Baru itu banyak sekali program kerja yang telah kami laksanakan. Nah, mungkin dari salah satu program kerja tadi, isu yang kami sering bawa itu tentang bullying ya pastinya. Betul. Karena bullying ini bukan cuma terjadi di masyarakat, di lingkungan masyarakat, akan tetapi terjadi di lingkungan mana saja, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah ataupun lain-lainnya. Nah, dari program tadi ini kami juga biasanya kami ini membuat semacam pohon harapan ataupun permasalahannya anak-anak, sehingga kami ini benar-benar mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak itu sendiri secara langsung mestinya. Nah, setelah itu kami mencari solusi tentang permasalahan tersebut. Mungkin mencari solusinya ini dengan orang-orang kantor, dengan ayah dan bunda yang ada di kantor, mungkin seperti itu. Adapun juga yang dikatakan Anput tadi, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan anak, yang dimana kami terjun langsung ke lapangan. Bisa dibilang ini kami kerja nyata ya, karena kita terjun langsung ke lapangan untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa-desa, kelurahan maupun kecamatan. Nah, kami
di Musrembang itu tentunya berkomunikasi secara langsung dengan anak-anak dan memberitahu apa saja sih permasalahan anak-anak ini yang terjadi di desa, kelurahan ataupun kecamatannya. Ya, biasanya kalau di Musrembang begitu apa yang biasanya contoh saja selain tadi balapan liar, ada juga bullying. Apa biasanya didapat kalau Musrembang begitu? Informasinya. Kalau dari Musrembang sendiri itu kan di dalam Musrembang itu terbagi lagi menjadi 5 seperti kami tadi. Nah, setelah dibaginya menjadi kelompok, mereka akan berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di desanya masing-masing. Nah, kalau kita mencangkup dari klaster-klasternya, banyak sekali saya dapatkan saya dapatkan permasalahan itu pada klaster 1. Ternyata masih ada ya anak-anak di Kabupaten Baru itu belum mempunyai kartu identitas misalnya. Iya benar sekali. Karena kalau zaman sekarang ini kartu identitas itu sangat penting mestinya. Sangat penting menurut saya, apalagi ini mempermudah administrasi saat kita melakukan pendaftaran sekolah. Nah, misalnya saja lagi nih di klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Bagaimana pemerintah ini setiap tahunnya melakukan cara untuk bisa meminimalisir angka pernikahan usia anak karena karena Kabupaten Baru itu salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan itu kasus pernikahan usia anaknya itu lumayan tinggi. Karena banyak sekali saya dapatkan, bahkan teman-teman saya sendiri, teman-teman SMP saya sendiri ini saya juga sempat pusing kenapa mereka ini tiba-tiba menikah. Iya, tiba-tiba menikah. Berarti ada yang teman ini menikah. Iya, benar sekali. Ini juga kami tidak bisa melakukan semacam secara langsung bilang kenapa bisa menikah. Ya kan kalau begitu nanti kami bisa digebuki di acaranya tersebut. Nah, bagaimana cara kami ini tadi sebagai agen pelapor bisa melaporkan hal tersebut ke dinas-dinas ataupun ke kantor yang ada di DPMD PPKLP 3A. Nah, satu lagi nih isu permasalahan anak yang terjadi di Kabupaten Baru. Apa lagi? Saya setiap Musrembang pasti saya meluangkan waktu untuk berbicara dengan kepala desa ataupun kepala lurahnya. Biasanya kalau bicara sama kepala desa apa biasanya di tema-tema atau? Iya, biasanya kalau berbicara dengan kepala desa, biasanya beliau itu yang memulai tentang berbicara tentang forum anak atau permasalahan. Nah, jadi bisa saya simpulkan dari musyawarah perencanaan pembangunan anak pada tahun kemarin, ternyata di Kabupaten Baru ini masih banyak sekali permasalahan tentang anak-anak yang mengalami stunting. Iya, benar sekali. Waktu saya melakukan musyawarah di desa-desa, kebetulan pada tahun kemarin saya hanya satu kecamatan yang tidak saya datangi saat Musrembang, yaitu Kecamatan Kepujan Nanting. Iya, benar sekali. Iya, jauh sekali dari Kecamatan Taniteri Lau, Taniteri Aja, Baru, Balusu hingga Malusatasi sana. Permasalahannya itu rata-rata anak-anak yang mengalami stunting. Walaupun pemerintah berusaha bersikeras untuk bisa meminimalisir angka stunting yang ada di Kabupaten Baru, tapi mesti saja ada semacam kita bisa tahu sendiri ya, mungkin banyak sekali orang tua di luar sana mungkin minim pendidikan tentang misalnya saja kita akan memberikan semacam vitamin ataupun nutrisi tambahan, tapi mereka karena minimnya pendidikan mengenai nutrisi ataupun makanan-makanan gizi tambahan, sehingga mereka itu menolak dan malah memberikan makanan-makanan yang tidak sesuai umurnya mereka. Nah, salah satu program kerjanya EPACP itu sendiri ialah memberikan gizi dan nutrisi tambahan kepada anak-anak yang berada di posyandu. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan kami ini, salah satunya itu kami mendatangi posyandu-posyandu yang ada di Kabupaten Baru memberikan memberikan jadi keliling juga. Iya, benar sekali. Baru-baru ini kami melakukan program kerja di posyandu ini di Kelurahan Sepe. Kelurahan Sepe. Iya, benar sekali. Waktunya juga tahun kemarin itu juga kami ada di Siddo dan lain-lainnya. Mungkin begitu. Ya, kalau Putri Anput sendiri bagaimana? Kalau saya jujur kemarin yang pas Musrembang yang paling sampai sekali di otak saya itu tentang perdagangan anak. Atau anak juga yang anak yang melakukan apa sebenarnya kayak dia yang menjual begitu. Jadi ini ceritanya disuruh sama orang tua dan juga atas paksaannya orang tua atau keluarganya sendiri. Karena jujur di lingkungan saya sendiri ada beberapa teman saya yang katanya dia tidak tinggal sama orang tuanya, namun dia dituntut untuk bekerja untuk menghasilkan uang. Maka dari itu
tentunya kita sebagai anak kan bukan mencari nafkah, Iya. tapi dinafkahi. Maka dari itu adalah isu yang paling sampai sekali di hati saya, bahwa ada ya orang tua atau lingkungan sekitarnya yang masih memperlakukan anak-anak itu sebagai pekerja. Karena seperti contoh di bagian atas sini jalan ke Pangkep, ada itu kemarin kalau singgah makan pasti ada saja yang bilang, "Kak, jual kacang Kak, ini nih." Jadi sempat Kak bertanya, "Dek, siapa suruh Ki menjual?" Bilang, "Keluarga aku Kak." Saya bilang, "Kak, dipaksa Ki tidak?" Bilang, "Dipaksa Kak, tapi harus Kak juga mau." Bilang, "Kak, kenapa?" Bilang, "Karena ndak sekolah Kak itu." Nah, jadi dari ini nih tadi permasalahan bisa Ki ambil 3 isu. Yang pertama adalah bisa saja anak-anak itu rentan putus sekolah. Yang kedua adalah bisa saja anak-anak itu diperbudak oleh sekitarnya ataupun keluarganya sendiri. Yang ketiga adalah anak-anak sendiri itu bisa menjadi hambatannya untuk tumbuh lebih baik lagi, seperti hal yang tadi yang bilang Aswar, stunting. Maka dari itu kalau orang atau anak-anak yang sering diperlakukan seperti itu menjual, bisa saja dia capek atau seperti halnya dia kelelahan sehingga dia sering sakit, maka pertumbuhannya itu akan menjadi lebih lambat. Nah, dari itu mungkin itu adalah isu yang paling sampai sekali di hati saya. Dan juga sebenarnya masih banyak, karena jujur di Kabupaten Baru itu banyak sekali isu-isu tentang anak-anak yang putus sekolah. Karena ada alasan tertentu yang bilang jauh dari rumahnya, tidak ada kendaraannya, tidak ada uangnya, ataupun juga mereka tidak bisa sekolah karena mereka yang tidak mau. Nah, kalau itu di luar dari kendali kita bisa melakukannya, memberikan sedikit dukungan kepada mereka, bilang kenapa ndak mau ke sekolah begini-begini. Kita memberikan semangat untuk mereka supaya mereka mempunyai motivasi, mempunyai masa depan untuk kedepannya. Mungkin seperti itu. Iya, kan ini untuk anak-anak ya. Kan biasa itu ada juga ya, tanda kutip yang biasa merokok ya. Iya, benar sekali. Ya biasa nggak didapat itu seumpama ada usulan-usulan dari hasil musrembang bagaimana menangani ini yang merokok pada anak-anak. Oke. Jadi benar-benar kasus merokok pada anak itu lumayan susah untuk ditangani. Bahkan saya sendiri menurut saya kalau cuma mensosialisasikan tentang bahaya rokok itu cuma masuk kanan keluar kiri. Cuma masuk kanan keluar kiri. Ya bagaimana cara kita kalau mereka tidak melihat secara langsung dampak buruk dari merokok ini, mereka tidak akan jerah. Mereka tidak akan jerah kecuali mereka secara langsung mendapatkan dampak buruk dari rokok itu tersebut. Nah, misalnya saja nih tidak perlu jauh-jauh. Bahkan teman-teman terdekat saya sendiri itu banyak sekali yang merokok, yang benar-benar berada di bawah usia anak, usia yang telah ditentukan di peraturan rokok tersebut. Nah, bagaimana cara saya untuk bisa menyampaikan ataupun menjadikan diri ini sebagai agen pelopor ataupun agen pelapor tadi. Nah, jadi saya banyak sekali mempunyai teman semacam ini. Saya cuma sampaikan kalau saya cuma sampaikan bahwasanya rokok itu berbahaya. Belum saatnya kita mengkonsumsi. Bisa saja kita konsumsi, tapi ada saatnya ketika kita cukup umur. Kalau mereka tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu terserah dari mereka. Mungkin kedepannya mereka akan jerah dengan seiringnya waktu. Mereka akan jerah kalau tidak mendapatkan semacam orang lain yang mendapatkan dampak buruk dari merokok tadi, atau mereka sendiri yang akan mendapatkan dampak buruk. Maka dari itu kami ataupun saya sendiri terus bersikeras untuk bisa menghentikan kasus merokok pada anak ini. Bahkan banyak waktu di daerah Sumpang sana, masya Allah itu banyak sekali anak-anak di bawah umur yang sudah merokok. Bahkan saya kaget sendiri, mereka ini belajar merokok dari mana. Bahkan seusia saya sendiri itu kadang masih bingung bagaimana cara isap rokok. Jadi mereka yang seusia bisa dibilang belum SMP, masih SD, mungkin kelas 5 kelas 6, itu mereka sudah tahu cara menghisap rokok. Aduh, jadi ini saya benar-benar insecure ya, bisa insecure karena
saya sendiri yang sudah besar ini masih belum tahu cara bagaimana merasakan cara merokok itu tadi. Saya tidak tahu. Tapi mereka yang masih kecil itu sudah ada yang sudah bisa merokok. Nah, ini tentunya salah satu pergaulan. Masalahnya kita juga tidak bisa selalu mempermasalahkan pergaulan. Akan tetapi kalau kita terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang belum bisa dibilang jauh sekali dari umur kita, itu bisa saja menyebabkan dari anak-anak yang merokok tadi. Ya, mungkin adakah tantangan ini untuk Aswar sama Anfut ini yang kalian hadapi pada saat coba menjalankan inisiatif sosial ini? Oh iya. Ya, mungkin bagaimana mengatasinya? Mungkin dari Anfut dulu. Oke. Kalau menurut saya sih tantangan itu lumayan cukup besar dan berat sih, karena semua anak kan berhak untuk melakukan apapun yang mereka mau. Nah, di sini kita terkhususnya sebagai anak juga tentunya tahu kita tidak berhak untuk melarang mereka untuk melakukan ini itu. Namun ada kalanya kita bisa mengingatkan mereka sebagai teman dekat atau teman yang baik untuk mereka. Di sini pernah saya sedikit nasihati ke teman saya, kenapa mau begitu kah? Maksudnya apa yang menjadi alasannya mereka untuk begitu? Dia bilang karena stres kak, begitu. Faktor utama itu kebanyakan stres. Bilang kak, kalau orang melakukan itu bisakah hilang stresnya, begitu? Bertanya begitu, kata lagi sebenarnya tidak, namun ada hal yang berbeda, ada sensasi yang berbeda ketika saya melakukan hal yang mungkin salah di mata untuk usia anak-anak. Nah, dari sini saya pernah bilang mungkin sekarang kalian belum menyesal dan belum mendapatkan jeleknya atau negatifnya dari hal yang kalian buat. Namun satu pesan saya bahwa jangan pernah lupakan hal-hal yang kalian buat itu yang bisa berdampak buruk bagi diri kalian. Karena mungkin kalau nanti sudah dewasa atau bukan di usia anak, nanti pikirannya betul itu bilang Anput kalau jelek itu yang kulakukan, mungkin seperti itu. Dan juga di sini tantangannya juga itu kan ini musrembang itu adalah bisa diungkapkan solusinya. Banyak yang bilang dilarang memperjualbelikan rokok, dilarang memperjualbelikan hal-hal yang berbau narkotika atau narkoba untuk anak-anak. Sebenarnya bagus solusinya, namun jika dilihat dari perekonomian seorang mungkin tidak bisa diakali, karena orang-orang itu haknya untuk menjual, dia yang beli, dia yang jual. Namun tidak bisa melarang mereka untuk berhenti menjual, namun bisa saja dibatasi untuk jangan memperjualbelikan rokok kepada anak. Tapi ada juga itu anak-anak yang bilang bapakku mau merokok, padahal dia jiwa rokok. Beli perbatangan apa? Bilangnya Pak Om beli kak rokok batang tak berapa? Bilang saya mau merokok, bapakku bukan saya, dikasih mie. Nah jadi itu kayak tipu dayanya seorang anak itu luar biasa. Jadi kita kayak tantangan berat sekali tuh untuk kita sendiri untuk menjadi agen 2P. Mau melaporkan juga tidak bisa carikan solusinya yang benar-benar efektif, yang benar-benar bisa langsung diberhentikan, tidak bisa. Jadi kayak kita masih pusing untuk melakukan apa yang semisalnya bisa diberhentikan itu atau bisa meminimalisirkan lah sebenarnya. Kayak seperti itu. Iya, kalau respon masyarakat ini terutama orang dewasa terhadap ide-ide yang dikeluarkan ini dari teman-teman atau anak-anak ini dalam program yang kalian bawa, mungkin pada saat musrembang atau itu respon masyarakat bagaimana itu? Tapi sebelum dijawab kita jeda dulu nih. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mengadu. Jangan kau tutup mata, kita juga bersama.
Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, akan ada untungnya jika seks sebelum Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doi. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe doi naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Performa double khasiatnya Bio7. Ya, kita kembali lagi di bincang-bincang santai bersama adik-adik kita ini, Andi Putri Wahyu Andif bersama dengan Muhammad Aswar yang sudah tentunya menemani kita semua di acara ini. Ya, kita lanjut. Ini tadi bagaimana tanggapan masyarakat ini terkait ini respon masyarakat terutama orang dewasa ini melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
anak forum Coli Puji. Ya. Oke, baik. Jadi mengenai respon masyarakat tadi, sebenarnya banyak sekali respon masyarakat itu terbilang cukup baik. Terutama saat apalagi kalau kita melakukan musyawarah perencanaan pembangunan anak atau musyawarah anak. Jadi masyarakat atau orang dewasa ini merasa terbantu, untuk bagaimana kita ini bisa sama-sama mencari permasalahan anak-anak yang ada di desa itu sendiri. Setelah itu bagaimana pihak desa ataupun pihak pemerintah nanti bisa mencarikan solusi untuk permasalahan anak itu. Nah mungkin juga ada sih respon orang dewasa mungkin yang tidak cukup baik. Mungkin saya ini belajar dari pengalaman pengurus sebelumnya sendiri pada saat mereka ini melakukan program kerja untuk stop memberikan rokok pada anak. Jadi mereka ini mendatangi kios-kios, mendatangi warung-warung untuk diajak wawancara dan juga menempelkan poster untuk tidak memperjualbelikan rokok kepada anak. Nah, di situ saya sempat minta pengalamannya mereka saat melakukan program kerja ini. Ternyata banyak sekali masyarakat ini marah-marah lah, ataupun banyak sekali masyarakat ini tidak terima atau marah karena bisa bilang juga ini bukan salahnya mereka, seperti yang bilang Anfut tadi, bahwa menjual rokok itu kadang orang dewasa itu sendiri kadang juga bisa dibohongi oleh anak-anak yang tadinya mereka mau beli rokok katanya untuk orang tuanya atau apa, itu ternyata mereka sendiri yang merokok. Nah mungkin dari respon masyarakat untuk hal seperti ini banyak sekali yang tidak menerima ataupun marah, akan tetapi salah satu program kerja kami yang baru-baru ini yang dilaksanakan di Sumpang, yaitu bermain bersama anak, kami benar-benar tidak expect kalau bakalan banyak sekali masyarakat langsung datang bersama kami, orang-orang dewasa, ibu-ibu ataupun orang dewasa lainnya itu berkumpul bersama kami. Mereka juga ikut serta dalam menyukseskan program kerja kami ini. Awalnya kami tidak bakalan expect kalau ada orang dewasa nanti yang bakal gabung bersama kami. Ternyata tiba-tiba saat kami melakukan program kerja banyak sekali orang tua yang merasa mereka terbantu dengan adanya kami, karena kami juga bermain bersama anaknya mereka. Jadi begitu. Ya, kalau Anfut ya. Kalau saya sendiri jujur banyak sekali tanggapan-tanggapan yang sangat positif untuk Forum Anak Coli Puji. Karena banyak, contohnya adalah seperti guru-guru di sekolah saya sendiri. Dia banyak bilang di Forum Anak Coli Puji sebenarnya apa sih kegiatan utamanya, kegiatan intinya. Kita jelaskan bahwa kita lebih banyak berkegiatan dengan anak-anak yang langsung terjun kepada mereka, bukan lewat digital atau online atau semacamnya. Di sini mereka bilang emangnya kalau sama anak-anak tidak garing atau tidak hening begitu, karena ada tuh memang anak-anak yang tidak mau diajak bicara. Sejujurnya banyak sekali didapat karakter anak-anak di Kabupaten Baru. Namun di sini kadang Ki bilang bisa kita tanggapi, bisa Ki sama-sama untuk meningkatkan sosialisasi mereka. Nah jadi itu guru-guru di sekolah saya, dia bilang, oh keren sekali yang Forum Anak Coli Puji, karena selain mereka masih anak-anak, mereka bisa menjadi orang dewasa untuk anak-anak. Karena kita bisa menjadi tempat curhatnya mereka, kita bisa menjadi tempat ceritanya mereka. Jadi itu merupakan sebuah tanggapan positif yang sangat bagaimana dia? Kayak yang sangat baik-baik sekali yang saya dapat. Karena jujur ada juga tanggapan orang yang bilang, ih ini organisasi sibuk terus Ji. Banyak sekali ku dapat orang-orang dewasa yang bilang begitu, apalagi orang tua. Banyak kasus di pengurus saya sendiri, banyak orang tuanya bilang, apa ini organisasi lagi, apa ini kegiatan apa lagi ini mengikuti di luar, kenapa kadang pulang sore karena rapat begitu. Apalagi kita kan waktu sekolah, dan kita tidak boleh membagi waktu sekolah untuk waktu organisasi juga kalau memang benar-benar tidak penting. Nah di sini kalau kita pulang sekolah pastinya kita ada rapat atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah di sini banyak nih orang tua yang protes bahwasannya kenapa belum pulang, kegiatan apa lagi itu tidak penting Ji. Padahal kalau dilihat dari pandangan orang lain, sebenarnya ini yang dilakukan bermanfaat sekali untuk anak-anak di Kabupaten Baru, untuk anak-anak masa depannya di Kabupaten Baru. Dan juga di sini dari situ kita belajar bahwasannya kita pandai-pandai untuk memilih waktu agar kedepannya tidak terlalu banyak tanggapan negatif yang diberikan oleh pengurus kami atau oleh Forum Anak Coli Puji begitu. Ya, mungkin
apa harapan kalian ini untuk masa depan anak-anak di Kabupaten Baru? Bagaimana kalian melihat peran mereka dalam membangun daerah ini? Ya, mungkin singkat saja. Ya. Anfut dulu. Harapan saya sebenarnya banyak, namun didefinisikan sebagai semoga semua anak mendapatkan haknya dan semoga semua anak bahagia apapun yang mereka lakukan. Mungkin seperti itu. Super sekali. Iya. Jadi harapan saya ini buat anak-anak di Kabupaten Baru, semoga apa yang dikatakan Bu tadi, semoga hak kalian itu semua itu terlaksana. Semua kalian hak-hak yang kalian inginkan itu semua akan tercapai. Jangan sampai kalian menutupi masalah-masalahnya kalian. Jangan membuat permasalahan kalian itu kalian tutupi sendiri. Jangan pernah beranggapan kalau kalian itu sendiri. Kita ada, Forum Anak Kabupaten Baru itu ada siap mendengarkan semua permasalahan kalian. Jadi jangan pernah beranggapan kalau kita sendiri, saya sendiri. Tidak. Kami ada, kami sahabatnya kalian, kami siap mendengarkan segala permasalahan kalian dan kami juga siap untuk memberikan solusi yang terbaik. Ya, terakhir, apa mimpi besar kalian untuk Forum Anak Colik Pujie dan Duta Anak Kabupaten Baru ke depannya? Oke, jadi mungkin mulai dari saya sendiri ya. Oke, jadi harapan saya buat Forum Anak Kabupaten Baru itu sangat besar. Jadi kebetulan mungkin saya di Forum Anak Kabupaten Baru itu mungkin tidak lama lagi karena faktor usia mungkin yang sudah bukan terbilang anak lagi. Apalagi tahun depan itu saya sudah insya Allah memulai kuliah. Jadi bisa jadi saya tidak akan ada lagi, saya tidak akan tinggal lagi di Kabupaten Baru. Harapan saya buat teman-teman pengurus Forum Anak Colik Pujie Kabupaten Baru periode sekarang, jangan kalian bermalas-malasan untuk berkegiatan. Kita ini sebagai role modelnya anak-anak yang ada di Kabupaten Baru. Jangan menjadikan hal ini sebagai beban, melainkan jadikan sebagai hiburan. Jadi harapan saya buat teman-teman Forum Anak Kabupaten Baru ke depannya, jadi kita sama-sama akan memperjuangkan hak anak yang ada di Kabupaten Baru. Kita ini adalah keluarga. Forum Anak Kabupaten Baru itu sudah saya anggap sebagai rumah kedua saya, di mana minat, bakat ataupun potensi saya dilahirkan melalui Forum Anak Kabupaten Baru. Jangan jadikan Forum Anak Kabupaten Baru itu sebagai bebannya kalian. Karena saya kadang jengkel kalau ada yang mendengarkan kalau ada yang berbicara Forum Anak Baru itu tidak ada manfaatnya. Forum Anak itu tidak ada manfaatnya. Itu salah besar. Iya, salah besar. Pokoknya salah besar. Jadi teman-teman semua, jangan menjadikan hal ini bebannya kalian. Jadi kalian harus terus maju. Kita sama-sama akan memperjuangkan hak anak yang ada di Kabupaten Baru. Kita bantu ayah bunda yang ada di kantor DPMD PPKB P3 Kabupaten Baru. Kalau Anfut sendiri, harapan saya jujur umur saya masih tergolong muda untuk membuat sebuah harapan kepada teman-teman atau pengurus saya di Forum Anak Colik Pujie. Saya masih anak-anak dan saya masih memiliki sifat anak tentunya. Untuk kedepannya jika saya sudah tidak bersama kalian lagi, pastinya akan ada penerus saya ke depannya, apakah itu perempuan maupun laki-laki, apakah itu lebih kekanak-kanakan daripada saya. Satu yang saya minta, dengarkan apa yang pemimpin kalian bilang, karena apapun itu adalah hal yang terbaik untuk kalian semua. Karena apapun itu, kalau kalian memang nyaman bersama pemimpin kalian atau teman-teman kalian, seperantara kalian bisa ungkapkan kepada ayah dan bunda, ataupun kalian tidak nyaman, kalian bisa ungkapkan kepada ayah dan bunda atau fasilda kalian sendiri. Dan juga semoga kedepannya Forum Anak Colik Pujie lebih memiliki banyak inovasi, lebih memiliki banyak hal-hal yang lebih menarik kebanding kepengurusan saya. Dan juga terakhir, apapun yang orang lain bilang janganlah dengarkan mereka, karena sesungguhnya orang lain hanya melihat depannya bukan dalamnya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih nih adik-adik Anfut, adik Putri sudah hadir di studio sama Muhammad Aswar Ramadan, sudah membersamai kita di acara Bincang-Bincang Santai. Ini seru sekali. Kita ingin berlama-lama bincang-bincang, tapi waktu sudah membatasi kita. Jadi terima kasih banyak Andi Putri sudah hadir di studio, sudah membersamai, ada Muhammad Aswar,
Dan untuk semuanya Saudagar Iga, terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini mulai dari awal sampai dengan akhir ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara ini didukung oleh Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru, dan tentunya dalam acara ini tentu dengan tema anak sebagai agen perubahan inisiatif sosial oleh anak-anak dalam rangka Hari Anak Nasional. Oke, saya Alil mau pamit dan sampai jumpa di bincang-bincang santai selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.